Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Berarti maknanya perjuangkan keislamanmu sampai mati. Islam harga mati. Taqaddam ilal amam. Tidak ada yang bersandar ya, kecuali bapak-bapak yang udah punya uzur, yang muda-muda ya. Fa inna aswaqal hadisi kitabullah. Sungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Apa sebenar-benar perkataan? Kitabullah. Apa kitabullah? Nah, wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, adapun seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan, yang dibuat-buat. Tidak ada, asalnya tidak ada di dalam kitabullah, tidak ada di dalam petunjuk Nabi, namun dianggap ada. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang diada-adakan istilahnya bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap kebid'ahan sesat. Setiap kesesatan wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan di neraka, yaitu pelakunya terancam masuk neraka. Baik, al-asatidah al-fudala wa as-sayyidun al-afadil wa abna'i al-talabah al-ahibba, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ini kalau ada anak-anak santri, ini santri atau apa? Murid, santri pesantren kilat. Ini lagi apa? Lagi pesantren kilat. Nih, kalau ada seperti ini, semangat Ustaz itu bertambah, karena ada para pemuda. Jadi kalau ada para pemuda itu harus semangat. Masa pemuda itu dari berapa umurnya? Dari balik. Ya, kalau udah balik berarti udah pemuda, syabab, sampai umur hatta balagha arba'ina sana, 40. Jadi Ustaz masih pemuda, kita ini sama-sama pemuda. Duduk biasa tadi.
Para ulama sebutkan bahwa mereka mempelajari adab itu 20 tahun sebelum mempelajari ilmu. Adab itu sangat banyak. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab di majelis ilmu, adab di masjid. Ya. Bahkan ada adab masuk WC dan keluar WC. Banyak enggak adab? Banyak. Dan itu harus kita amalkan agar ia menjadi akhlak. Adab itu yang dipelajari. Kita pelajari ketika sudah menjadi jati diri, maka dia jadi akhlak si fulan, akhlaknya bagus. Nah, akhlak di majelis ilmu, barulah mulai para salaf dahulu mempelajari ilmu, yaitu perincian ilmu tentang air, thaharah, tentang mandi janabah, wudu. Barulah mereka masuk ke sana. Sebelumnya mereka fokuskan di mana? Ada. Dan bahkan para salaf untuk mengajarkan rasa takut kepada anak-anak mereka dipukul. Dipukul. Dalilnya mana? Wah, dalilnya wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinin. Pukullah anak-anak itu kalau mereka sudah 10 tahun enggak sholat. Untuk menanamkan rasa takut kepada Allah. Takut dulu sama gurunya. Nah, kalau Ustaz di Imam Az-Zahabi, Bogor, Bekasi itu ditakuti. Di sini apa boleh enggak? Bawa balok. Yang kelihatan ini pak, ya. Orang itu senang yang tegas-tegas, benar nggak? Suka nggak kalian ustaz yang tegas? Tapi mulai nggak senang sama ustadznya kalau dia yang ditegasin, ya kan? Pas dia yang ditegasin, wah senang sama ustaz. Tapi kalau yang lain pas melihat, wah itu yang berisik ustadznya tegas, wah mantap itu ustaz tegas. Tapi pas giliran dia yang ditegasin, mulai nggak suka dia sama ustaz. Nah, begitulah manusia. Baik, jadi anak-anak sekalian, ini khususnya karena kebanyakan nih anak-anak para pemuda, antum simak beradab dengan seperti itu nanti orang lain pun akan beradab kepada antum. Ketika antum beradab dalam majelis ilmu, mudah bagimu untuk apa? Mempelajari, memahami, bahkan mengamalkan ilmu. Bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab kamu bisa paham ilmu. Bahkan para salaf katakan, wahai para orang tua, janganlah kalian sedih jika anak-anak kalian dipukul dalam rangka pendidikan, karena bekas pukulan akan hilang kan? Dan adab serta ilmu terus ada. Adabnya terus ada. Ya. Makanya kalau seorang anak sholat, dia sholat karena takut dipukul ayahnya, dia udah umur 10 tahun. Wah, rajin kali kamu sholat. Iya, nanti dipukul ayah saya kalau nggak sholat. Ikhlas atau tidak? Yang bilang tidak siapa? Tadi kencang suaranya. Tidak. Siapa yang bilang? Nggak apa-apa, ayah. Yang bilang dia anak ini nggak ikhlas dia tuh, karena dia sholat cuma karena takut dipukul ayahnya. Siapa? Tunjuk tangan. Ayo, nggak apa-apa, tunjuk tangan. Ya, bapak-bapak ada yang bilang? Yang bilang ikhlas. Kenapa ikhlas? Nggak tahu. Orang yang sholat karena takut neraka, ikhlas atau tidak? Kok beda?
Yang tadi nggak ikhlas, sekarang neraka ikhlas. Kan sama-sama makhluk Allah dan sama-sama hukuman dari Allah. Benar nggak? Neraka dan pukulan ayah itu hukuman dari siapa? Siapa yang menetapkan itu? Yang memerintahkan orang tua itu mukul anaknya kalau nggak sholat siapa? Allah. Kenapa kalian bedakan? Neraka ikhlas. Kalau takut sama pukulan ayahnya nggak ikhlas. Kenapa kalian bedakan? Hah? Itulah dia tadi, pelajaran sufinya masih ada. Pelajaran apa? Sufi. Janganlah kalian beribadah karena mengharapkan surga dan takut akan neraka. Nah, ini ujung-ujungnya semua ancaman. Oh, jangan beribadah karena takut ancaman. Pukulan ayah di dunia itu hukuman dari siapa? Allah. Jadi seorang orang tua itu harus nerapin untuk mengajarkan kepada anak ini takut sama Allah. Ini nak hukuman dari Allah nak. Di dunia, wah, nggak sholat kamu, pah. Iya, mau nyoba ini yang tadi bang. Mulai takut ya kan? Nggak garang kalau dia bisa. Bukan dia. Baik, kita masuk pembahasannya. Ini biar anak-anak ini mulai diam ya. Alhamdulillah. Soalnya senang sama anak pemuda, karena kalian ini generasi yang akan datang. Kalian adalah generasi yang akan datang. Kalau lemah, letoy, tidak beradab, wah, generasi siapa yang akan megang? Nah, pembahasan kita pada kali ini adalah tentang i'tikaf. Tentunya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kitab-kitab para ulama, kitab fikih, bahkan kitab-kitab hadis disebutkan bab i'tikaf. Biasanya dibarengkan di dalam kitabus syiyam. Jadi ada kitabus syiyam, judul besarnya, nah di dalamnya nanti terakhirnya itu babul i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Berdiam diri. Ini secara bahasa. Kalau secara syariat yang dimaksud i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Wa antum aakifuna fil masajid. Kalau berdiam dirinya di rumah tidak i'tikaf, tapi harus berdiam diri di masjid. Niat taqarrub ilallah. Niat untuk apa? Taqarrub ilallah. Kalau berdiam diri di masjid niatnya cuma biar ngobrol. Ayo kita ke masjid aja ketemuan, ngobrol-ngobrol di sana. I'tikaf enggak? Tidak. Tapi ngobrol-ngobrolnya ngobrol perkara iman. I'tikaf tidak? Iya. Taqarrub enggak? Ngobrol perkara iman. Untuk mendekatkan diri kepada Allah bukan? Sekarang kita ngobrol-ngobrol enggak? Ngobrol-ngobrol. Nah, tentang perkara iman. Tentunya nasihat takwa. Dan ini nasihat untuk al-awwalina wal-akhirin. Untuk orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang, selalu nasihatkan takwa. Ya. Di dalam kitab Umdatul Ahkam, siapa yang menulis kitab Umdatul Ahkam? Ya, anak-anak, duduknya benerin tuh. Ya, mesra banget kalian berdua. Sampai sandar-sandaran gitu ke abang sayang. Ya. Jadi di dalam kitab kitab apa? Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam ini kitab hadis. Isinya hadis, namun ala abwabil fikih. Bab-babnya sesuai bab-bab fikih. Ya, ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Al-Imam siapa? Abdul Ghani Al-Maqdisi.
Maqdisi. Jadi nanti kalau suatu saat, wah, antum udah pernah belum belajar kitab Umdatul Ahkam? Sudah, alhamdulillah. Bab i'tikaf. Ya kan? Bab apa? I'tikaf. Dan dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam. Kitabnya adalah Taysirul Allam. Kitabnya apa? Taysirul Allam. Ya. Makanya kalau Taysirul Allamnya di sini, di HP Ustaz. Umdatul Ahkamnya di sini. Nah, hadis yang pertama di dalam bab i'tikaf ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW di antara kebiasaan beliau adalah beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau, hatta tawaffahu Allah. Kemudian iktikaf setelahnya istri-istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa iktikaf itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Sesuatu yang disyariatkan. Ya, dia mulai ngantuk. Dan dia hukumnya sunnah, bukan wajib, tidak wajib iktikaf. Tapi dia adalah mustahab, yang di belakang itu, yang pojok sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, biar sadar dulu lagi ya. Tadi apa? Coba yang di belakangnya apa tadi iktikaf? Pakai pecitan? Apa tadi iktikaf? Iya, itu yang baru jawab salam. Apa tadi iktikaf? Mendem diri. Wah, itu gak nyimak. Ustaz kirain antum nyimak sambil tidur. Matanya terpejam, hatinya tetap terus terbuka. Keren dia. I'tikaf itu apa? Berdiam diri di masjid, niat taqarrub ila Allah, niat mendekatkan diri kepada Allah. Yang tidur-tidur yang bersandar bos. Geser ke depan. Geser ke depan. Kalau masih di situ ya masih nempel lagi nanti. Nah, ini afwan bapak-bapak nih. Karena ada para pemuda di sini ya. Dalam lafaz lain Rasulullah SAW berkata apa? Karena Rasulullah SAW ya'takifu fi kulli Ramadan, yaitu dari riwayat Aisyah. Riwayat siapa? Aisyah, bahwa Rasulullah SAW senantiasa iktikaf di bulan Ramadan. Fa idza shallal ghadata, maka saat ia selesai salat subuh, jaa makanahu alladhi i'takafa fihi, maka Nabi SAW pun datang ke tempat ia biasa beriktikaf. Di pojok mana gitu ya, setelah selesai sholat dari depan. Kalau biasanya Nabi duduknya sebelah sana, duduk sana. Kalau biasanya sebelah sana, duduk sana. Di tempat biasa Nabi beriktikaf. Lagi dari hadis Aisyah. Ini tetap dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah pernah menyisir Nabi SAW, annaha kanat turajjilun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya haidun. Padahal ia dalam keadaan haid. Wa huwa mu'takifun fil masjid. Dan Nabi SAW saat itu sedang i'tikaf di masjid. Jadi Aisyah, Nabi SAW julurkan kepalanya ke kamarnya Aisyah, kemudian Aisyah dari dalam
nyisir, karena kamarnya Rasulullah SAW itu dengan masjid itu nempel. Ini ada jendelanya dikit itu nempel. Nah, yunawiluha ra'sahu, yaitu Rasulullah SAW menjulurkan kepalanya. Kemudian riwayat lain menyebutkan wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan, dan Nabi SAW tidak masuk ke rumah kecuali hanya untuk keperluan yang biasa dibutuhkan oleh seseorang. Ya, tuh udah berat tuh matanya sampai dipakai pena. Wow, masya Allah. Udah sampai ke alam mana? Alam baka. Nah, dan di riwayat lain bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Inni kuntu la adkhulul baita lil hajah." Jadi Aisyah pernah iktikaf dan ia mendatangi atau masuk ke rumah. Di saat itu dia butuh sesuatu dan dia melihat ada orang yang sakit. Wal maridu fihi. Fama as'alu anhu illa wa ana marah. Dan aku tidak bertanya kepadanya kecuali sambil lewat. Jadi di rumah mungkin butuh buat ngambil sesuatu, atau butuh ke kamar mandi, atau butuh mau ngambil makanan untuk sahur atau untuk berbuka. Intinya kebutuhan yang dibutuhkan boleh. Orang yang iktikaf boleh keluar sebentar kalau dia ada keperluan. Boleh keluar. Tetap dia di dalam niat iktikafnya. Itu tidak membatalkan iktikafnya. Dan saat itu Aisyah dah masuk rumah. Dan dia lihat ada di situ orang yang sedang sakit. Mas, waduh mas. Senang antum ditegur ya? Enggak. Namanya siapa? Biar terkenal. Pakai mic kita sebutin mic. Iqbal. Masya Allah. Siapa namanya? Wah, kadhib ente pendusta. Kalau antum udah dicap pendusta, nanti dicap lagi pendusta di dunia pendusta. Ittaqillah, bertakwa antum kepada Allah. Ya, bukan permainan dusta itu, dosa. Dan sekarang antum sedang puasa, hilang pahala antum. Apa kata Nabi SAW? Man lam yada' qawla zuri wal kadhib wal amal bih. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal jahla, dan kebodohan, dan perbuatan kedustaan, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak butuh yang meninggalkan makan dan minum. Ya, jangan antum ulangi lagi ya Pak Ali. Nama antum bagus, kenapa dipilih Iqbal Ali? Baik. Tidak masalah. Itu mungkin dia kelihatan, dan kalau dia bertobat kepada Allah jauh lebih baik dibandingkan kelihatan kayak alim. Kita tegur anak-anak ketika berbuat salah, tapi bukan berarti dia rendah. Itu mudah bertobat kan? Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, baik. Jadi kalau di sini Aisyah dia lewat dan dia tidak bertanya tentang keadaan orang yang sakit itu kecuali sambil jalan. Gimana? Sehat? Udah mulai gimana? Dia nggak sambil duduk. Dia tidak sambil duduk situ mantengin gitu, enggak. Tapi sambil lewat. Karena dia dalam kondisi apa? I'tikaf. Nah, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, "Qultu," aku berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
apa? Kalau kita dengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah yang ketika namaku disebutkan dia tidak bersalawat, ya. Duduk biasa di belakang. Iya. Itu duduk pengen terbang ke alam mimpi nanti. Nah, biarkan rasakan sakit, pegel itu biarin. Ada nilai pahala nggak di situ? Ada. Nah, maka Umar bertanya kepada siapa? Rasulullah. Inni kuntu nazartu fil jahiliyah. Dahulu aku pernah bernazar di masa jahiliyah. An a'takifa lailatan, untuk i'tikaf satu malam, atau dalam riwayat lain satu hari, fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Maka Nabi SAW bersabda, qala fa'aufi binazrik, tunaikan nazarmu. Perintah Nabi SAW. Ketika Umar mengatakan bahwa ia pernah bernazar i'tikaf satu malam di mana? Di Masjidil Haram. Maka Nabi mengatakan, tunaikan nazarmu. Ini enggak kelihatan yang di belakang baju putih. Mana? Nulis. Ini yang di belakangmu ada. Apa ini? Oh, nggak kelihatan. Ustaz dulu juga pernah santri, jadi gaya-gaya santri itu tahu. Gaya-gaya menghilang, gaya-gaya mau tidur. Bangun, ayo, tuh, lihat sini. Nah, ganteng kok, malu-malu. Geser, yang baju putih geser, biar dia tidak sembunyi lagi. Ya. Nah, Ustaz awasi ya tuh. Tapi di dalam riwayat lain tidak disebutkan yauman wala lailah, sehari atau satu malam. Ini menunjukkan bahwa ya, waktu minimal dari iktikaf itu boleh satu malam. Karena kalau seandainya tidak boleh satu malam, Rasulullah SAW pasti larang Umar untuk menunaikan nazar. Kalau batas maksimal iktikaf, para ulama sepakat tidak ada batasannya. Wah, itu mau iktikaf berapa? Wah, dari awal Ramadan saya mau iktikaf, tidak masalah. Ya. Tapi batas minimal di sini berbeda pendapat. Minimalnya berapa? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan minimal satu malam, satu hari dalam keadaan berpuasa. Ada yang mengatakan minimal satu hari dalam keadaan berpuasa, malamnya enggak iktikaf, tidak masalah. Ada yang mengatakan minimal satu malam dalam keadaan tidak berpuasa, malam-malam masa puasa. Boleh enggak? Malam? Boleh. Jadi puasa apa namanya? Malam-malam boleh puasa enggak? Pertanyaan Ustaz tadi. Boleh kamu bilang. Jadi puasa apa namanya? Gak boleh? Berarti gak tahu. Boleh gak? Siapa yang bilang boleh? Puasa apa namanya? Wisal. Puasa wisal. Kalau ingin puasa wisal, dia sahur nih, tadi sahur. Nah, sampai harusnya buka, tapi dia gak ikut buka. Dia pengen lanjut. Maka Nabi SAW perbolehkan sampai sahurnya baru ya. Jadi wisalnya umat Nabi boleh hanya sampai sahur. Adapun Nabi SAW puasa wisalnya kadang sampai 2 hari atau 3 hari. Jadi sama sekali tidak makan. Malamnya juga, lanjut lagi harinya, besoknya puasa tetap terus, lanjut lagi malamnya tetap puasa, besoknya puasa lagi, baru buka.
Dan itu hanya kekhususan Nabi. Dan Nabi SAW katakan, lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian. Fa innama ut'amu wa usqa, karena aku diberi makan oleh Allah dan diberi minum. Jadi kalau umat Nabi boleh dia wisal sampai sahur saja. Berarti boleh nggak puasa malam? Boleh. Tapi lebih baik, afdolnya dia berbuka. Ya. Ngapain kita ngerjain yang tidak afdol, al-mafdul? Kalau ada yang fadil, lebih utama. Kita kerjakan yang lebih utama, berbuka, menyegerakan berbuka. Nah, namun yang lebih kuat, yang mana pendapat mayoritas ulama, tidur lagi. Masya Allah, berat. Kerja berat tadi malam. Anaknya berapa, Bang? Karena kan butuh nafkah banyak. Istri berapa? 4. Semangat lagi ya. Semangat lagi. Alhamdulillah. Nah, dan masa Ustaz ingat ya, yang lain tidak selayaknya ketika Ustaz menegur, ketawa, ditertawain, tidak selayaknya. Biar Ustaz fokus sama dia, kalian fokus sama Ustaz. Ya. Jadi yang ditegur, Syekh, para masyayikh menegur anak-anak santri mereka, murid-murid mereka jika dalam majelis tertidur. Kadang suruh apa? Berwudu. Harus ditegur, jangan dibiarkan. Karena lalai terhadap ilmu itu maksiat. Antum lalai terhadap ilmu. Kita bacakan hadis-hadis Rasulullah, antum malah tidur. Maksiat. Jadi ketika Ustadz melihat ada kemaksiatan, kemungkaran, Ustadz harus ingkari dengan cara menegur. Ya. Yang lain tetap fokus, tidak usah ketawain. Ya. Ini bukan buat lelucon, ini adab. Bagaimana majelis ilmu itu harus tetap fokus terhadap ilmu. Kembali ke tadi, namun mayoritas ulama mengatakan bahwa batas minimal iktikaf itu tidak ada batasnya. Ya. Selama dia disebut berdiam diri dan tujuannya adalah untuk taqarrub ilallah di dalam masjid, maka dia itu sudah dikatakan iktikaf. Dia keluar masjid, pas di luar masuk, ada niat iktikaf dengan apa? Niat dia masuk dan taqarrub, karena mungkin dia penat dunia, pengen dekat dulu pada Allah, anak pengen ke masjid. Ya, bangunkan lagi, ini bangunkan lagi ya. Mimpi, masya Allah, sampai mimpi. Mimpi ketemu sama siapa? Udah mulai nyindong. Ya. Jadi ketika dia masuk ke masjid, berdiam diri sejenak. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia duduk. Dia tenangkan, duduk. Ya. Kemudian dia keluar ke masjid. Maka itu sudah iktikaf. Ya. Berikutnya dari Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Sofiyah itu siapa? Istri Nabi SAW. Ya. Jadi Sofiyah ibu kita, ya, karena istri-istri Nabi itu adalah ibunya orang-orang yang beriman, ummahatul mukminin. Dia bercerita, karena Rasulullah SAW mu'takifan fil masjid, fa'ataituhu azuruhu lailan fahaddathuhu. Saat Nabi SAW beriktikaf di masjid, malam hari aku mengunjunginya, kemudian kami pun ngobrol-ngobrol. Jadi istrinya kangen
sama Nabi, berkunjung. Ya, mungkin belum terlalu malam datangnya, baru awal malam, ngobrol-ngobrol. Kemudian summa kuntu li'anqaliba faqama ma'i liyaqlibani. Kemudian saat aku ingin hendak pulang balik, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ikut berdiri mengantar Sofia, mengantar Sofia pulang karena udah malam, udah mulai apa? Malam larut. Wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaidin, dan ya, rumahnya Sofia, yaitu tempat tinggalnya, ada di rumahnya Usamah bin Zaid. Famarra rajulani minal ansar. Saat Nabi SAW mengantar Sofia, ada dua orang Ansar yang lewat. Asra'a falamma ra'aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'a fil masyi. Saat mereka melihat Rasulullah SAW, mereka buru-buru. Jalannya mereka apa? Buru-buru. Maka Nabi SAW katakan, ala rislikuma, pelan-pelan. Nabi mengatakan kepada dua orang Ansar itu apa? Pelan-pelan aja. Innaha Sofia, karena yang di sampingku ini Sofia binti Huyai. Kemudian mereka berdua pun, orang Ansar ini mengatakan, Subhanallah ya Rasulullah. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dami. Karena syaitan itu mengalir, berjalan di aliran darahnya Bani Adam. Jadi dia mengambil kesempatan di sana. Wa inni khiftu ayyakdhifa fi qulubikuma syarran. Dan aku khawatir ada datang keburukan merasuk hati kalian berdua. Jadi karena khawatir nanti dilihat, wah Nabi ngapain nih sama cewek malam-malam. Makanya Nabi SAW pertegas bahwa perempuan yang bersamanya itu adalah istrinya, Sofia. Suka terkadang orang seperti itu. Wah melihat, wah Ustaz tuh ngapain tuh Ustaz? Kok Ustaznya lama di kamar mandi, padahal lagi mules. Nah, mikirnya aneh-aneh. Nah ini nggak boleh suuzon kepada sesama muslim, tak boleh suuzon. Kita harus kedepankan apa? Persangkaan dah baik. Ditegur dia tidur, jangan tidur, Ustaz jangan suuzon dong. Ini udah beneran tidur gitu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa boleh orang yang sedang iktikaf mengantar orang yang mengunjunginya. Kalau ada yang mengunjungi dia, mungkin orang ini butuh diantar, nggak tahu ya jalan pulang, atau mungkin dia khawatir kalau sendirian pulang, boleh diantar. Dan itu tidak membatalkan iktikafnya. Dalam riwayat lain bahwa annaha ja'at tazuruhu fi i'tikafihi fil masjid fil ashril awakhir min Ramadan, bahwa bahwa Sofia datang mengunjungi Nabi SAW di saat i'tikafnya di masjid di 10 akhir Ramadan. Kemudian mereka ngobrol-ngobrol, fatahaddatsat indahu sa'atan, beberapa waktu, thumma qamat tanqalibu faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'aha yaqlibuha. Maka kemudian Sofia ketika hendak pulang, lantas Nabi SAW pun ikut berdiri mengantarkan Sofia. Hatta idza balagha babal masjid inda babi Ummi Salamah thumma dzakara bima'na. Kemudian saat setelah sampai di pintu masjid, ketika hendak pergi ke pintu Ummi Salamah dan seterusnya.
ada lewat 2 orang Ansar. Nah, itulah yang disebutkan, hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi tentang i'tikaf di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Berarti antum sudah khatam kitab Umdatul Ahkam? Sudah, bab i'tikaf. Jadi bisa nanti ya, tulis biodata kitab apa yang sudah pernah diselesaikan. Alhamdulillah, bab i'tikaf di dalam kitab Umdatul Ahkam bersama kan banyak sekarang ini kan yang begitu ya, pengen dilihat keren. Allah musta'an. Nah, jadi bolehkah i'tikaf itu dilakukan di luar masjid? Bolehkah i'tikaf di luar masjid, di rumah gitu? Tidak. Nah, berarti syaratnya, di antara syaratnya adalah muslim mumayyiz. Ya, mumayyiz boleh i'tikaf. Yang belum mumayyiz tidak. Karena belum paham ini. Kalau yang belum mumayyiz belum paham perintah, banyaknya berisik. Ya. Berarti yang mumayyiz itu umur berapa mumayyiz? Mumayyiz umur berapa? Nih, umur berapa mumayyiz? Hah? 12? 12? 15? Atau umurnya berapa? Ini umur siapa sih yang Ustaz tanya umur mumayyiz itu berapa? Makanya antum jangan tidur. Bukan umur antum. Umur mumayyiz itu berapa tahun? Hah? 17. Mumayyiz itu apa artinya? Bisa membedakan yang benar sama yang salah. Anak umur 7 tahun. Jadi sudah bisa diperintah. Makanya diperintahkan sholat, karena sudah tahu perintah. Oh, ini perintah sholat. Mumayyiz umur berapa? 7. Berarti umur 7 tahun sudah bisa ikut i'tikaf enggak? Bisa. 6 tahun? Enggak. Karena bikin berisik. Orang yang pengen i'tikaf di situ untuk apa? Ibadah, taqarrub ila Allah. Makanya begitu juga kalau orang tua mau bawa anaknya ke masjid sholat 5 waktu, ya. Kalau dia belum mumayyiz harus sering dipahamkan. Nanti jangan berisik ya ayah. Boleh dibawa, tapi harus sering difahamkan. Sebelum datang dikasih tahu, ini mau sholat, jangan berisik, ya. Jangan berisik. Mau kajian jangan berisik. Lagi rapat kerja apa? Nah, para pebisnis. Nah, kemudian harus dilakukan di masjid. Baik. Wanita boleh nggak beriktikaf? Hah? Tadi penjelasannya kita apa di awal? Nabi SAW iktikaf di 10 akhir Ramadan sampai Nabi SAW diwafatkan. Kemudian setelah itu iktikaf istri-istrinya Nabi sepeninggalnya. Nah, boleh nggak wanita iktikaf? Boleh. Nah, lama berdiamnya iktikaf berapa lama? Maksimalnya berapa? Tidak ada batasannya. Minimalnya juga tidak ada batasannya. Selama dia dikatakan berdiam diri, maka itu adalah apa dalilnya yang mereka mengatakan tidak ada batasannya? Mereka menyebutkan bahwa Allah dan Rasulnya tidak membatasi, maka tidak selayaknya kita membatasi. Dalil Nabi SAW beriktikaf 10 hari di akhir Ramadan, di situ tidak ada bahasan bahwa ini batasnya ya, tidak ada.
Dalil tentang Umar bin Khattab yang Rasulullah SAW perintahkan agar ia tunaikan nazarnya iktikaf 1 malam, itu pun Nabi SAW tidak katakan itu batasnya ya. Ada nggak dibatasi? Tidak ada. Ini hanya menceritakan tentang iktikafnya Rasulullah dan menceritakan tentang iktikafnya Umar. Iktikafnya Umar berapa? 1 malam. Dan di sini tidak ada pembatasan. Apa-apa yang tidak dibatasi oleh syariat, maka kita sebagai makhluk atau sebagai hamba tidak layak membatasi. Bisa dipahami? Yang membatalkan iktikaf, yang pertama, keluar masjid tanpa alasan syar'i, tanpa kebutuhan yang mendesak. Kalau tidak ada kebutuhan keluar masjid, maka batal iktikafnya. Makanya dari tadi kita sebutkan tentang Nabi SAW disisir oleh Aisyah. Aisyah saat iktikaf keluar rumah pengen ngambil ya, keperluannya, keluar masjid, masuk rumah pengen ngambil keperluannya. Ketemu sama orang yang sakit, dia tidak bertanya kepada orang itu kecuali hanya sekedar lewat atau sambil lewat. Nabi SAW pernah mengantar Sofia. Keluar masjid nggak kalau begitu? Keluar. Tapi ada keperluan. Sehingga apa? Ya. Kalau keluar masjid, apa yang membatalkan iktikaf? Apa? Ya itu ditanya. Jangan lihat temennya. Apa yang membatalkan iktikaf? Hah? Kamu Ustaz tanya, keluar masjid gitu aja. Kalau keluar masjid ngambil makan, dia nggak punya makan di masjid, boleh nggak? Ngeliatin temennya, itu antum naksir sama dia. Bahaya. Dari tadi dia terus. Habis bangun itulah dia jadinya ngeblank kan, konslet jadinya. Jadi naksir sama suami begini. Jangan tidur. Baik. Jadi keluar masjid tanpa ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, boleh nggak? Boleh. Berarti dapat ilmu ya, ilmu setelah tidur. Nah, kemudian yang kedua yang membatalkan iktikaf adalah berhubungan suami istri. Ya. Wala tubashiruhunna, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian mendekati istri kalian wa antum aakifuna fil masajid, saat kalian iktikaf di masjid. Baik. Ada pertanyaan? Ya, tafadhol. Baik. Tentang hadis tidak boleh iktikaf kecuali di 3 masjid, yaitu Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Tentang hadisnya tentunya tadi Al-Ustadz sudah menyampaikan tentang khilaf di antara para ulama terkait pentashihan dan pentakyiban sanad riwayat tersebut. Sebagian ulama seperti siapa tadi, Al-Imam Al-Albani mensahihkan, dan beliau berpendapat bahwa iktikaf itu dengan dalil ini maka iktikaf itu hanya ada di 3 masjid. Selain itu maka tidak dikatakan iktikaf. Al-ra'si wal 'ain, ini bahasa orang Arab, kita tetap menghormati ulama. Namun bagaimanapun ketika saya di sini berbicara tentang iktikaf, maka saya menjelaskan apa yang saya lebih condong kepadanya, bahwa iktikaf itu
boleh di masjid manapun, dan hadis yang disebutkan itu saya yakini tidak sahih, yaitu dhaif, sehingga tidak boleh berhujjah dengannya sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Dan saya lebih condong kepada pentasrihan dan pentasrifan ulama-ulama terdahulu dibandingkan ulama-ulama yang akhir datang. Walaupun tentunya ya, ulama-ulama yang akhir datang, juhud mereka, ya, kesungguhan mereka, ijtihad mereka, terkhusus Al-Imam Al-Albani, yang mana banyak diambil tasrih dan tad'idnya beliau oleh para penuntut ilmu di zaman sekarang ini. Namun dalam bab ini, anak pribadi ya lebih condong bahwa i'tikaf itu boleh di masjid manapun, berdalilkan keumuman ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum aakifuna fil masajid. Maka masjid-masjid. Nah, ini keumuman ayat wa antum aakifuna fil masajid. Nah, wallahu taala. Ada lagi yang lain? Nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana salah satu orang mempunyai hutang puasa namun ia lupa jumlah hari yang harus ia bayar? Bagaimana solusi dari hal tersebut untuk mengatasinya Ustaz? Jazakallahu khair wa jazakallahu khair. Nah, kalau dia lupa maka dia ya kira-kira angka terbanyak. Contohnya dia lupa ini 13 apa 15. Nah, maka dia tetapkan menjadi 15. Ya. Kalau ternyata benar-benar lupa, ya udah 30. Kayaknya saya nggak puasa sama sekali deh. Ya udah 30. Kan nggak mungkin, tapi kan tentunya nggak mungkin. Maka dia ya menetapkan di nominal terbanyak. Nominal terbanyak. Kalau dia lupanya antara 3 atau 5, nah ya berarti 5. Tapi 6 enggak? Nggak mungkin 6. Karena nggak mungkin 6. Pada saat itu paling banyaknya 5. Nah ini penetapannya. Bisa dipahami ya. Dia tetapkan nominal terbanyak. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah sudah mendapat pahala iktikaf jika misal kita dari rumah niat ingin sholat berjamaah subuh dan iktikaf sampai waktu syuruk, baik di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan lainnya? Nah, kalau dia dari rumah niatnya nanti ingin berdiam diri juga di masjid selain untuk niat sholat, ya. Walaupun itu di bulan Ramadan atau di bulan-bulan lainnya, dan di masjid manapun ya. Bagi orang yang melayani kebutuhan di iktikaf, misal membelikan makan berbuka dan sahur dan lain-lain, maka pahala apa saja yang didapatkan orang tersebut? Yang pertama, jika ya, dia yang membelikannya, maka bentuk sedekah darinya. Kalau dia yang membantu, melayani, maka bentuk bantuan, pahala membantu. Rasulullah SAW katakan, Allahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama orang itu menolong saudaranya. Maka dia akan dapat pahala pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ia akan mendapatkan pahala iktikaf orang tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala orang yang melakukannya. Yang membantu, menunjukkan agar orang ini melakukan suatu kebaikan, maka dia juga mendapatkan
pahala dari amalan kebaikan tersebut. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Ya. Fadhal Ustaz. Masyaallah. Mohon penjelasannya, apakah di antara syarat etika itu harus di masjid wakaf atau boleh yang tidak wakaf? Baik. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa yang ditetapkan sebagai masjid itu adalah masjid yang dibangun di atas wakaf. Ya. Karena memang dia diperuntukkan untuk ketetapan masjid ilal abad. Begitu juga dengan salat tahiyatul masjid. Adapun jika masjid tersebut tidak dibangunnya tidak di atas tanah wakaf, itu dia dibangun di atas tanah yang tidak diwakafkan. Contohnya masjid di PT yang suatu saat bisa peruntukannya berpindah, yang awalnya masjid jadi nggak masjid, maka tidak disyariatkan di dalamnya salat tahiyatul masjid. Begitu juga dengan apa? I'tikaf. Wallahu ta'ala. Mafhum saja. Ini adalah penukilannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Allah taala. Tafadhal. Mohon jelaskan sujud dan duduk yang dilarang dalam salat. Sujud Sama duduk yang menyesuaikan. Wah, ini panjang, nanti bab salat aja kali ya. Nah. Saya sering menemukan kalau sholat jamaah melakukan yang barangkali bermanfaat di situ. Nah, jadi di situ banyak khilafiyah. Pada dasarnya yang pertama yang harus dia lakukan dalam sujudnya, dia harus sujud di 7 anggota badannya, yaitu kening plus hidung di satu paket. Ya. Jadi jangan sampai ininya doang, ininya naik ke atas, jadi gini aja. Nah. Jangan sampai keningnya doang, hidungnya dia gini dia posisinya, kepalanya diginiin sama dia. Jadi ininya aja yang kena. Nah, nggak boleh. Naam, itu juga itu dilarang. Sehingga secapek-capeknya dia tempelin ke pahanya. Nah, dia harus begini, nggak boleh. Nah. Kemudian tidak boleh merapatkan kaki saat sujud. Ini antum pertanyakan saya kan? Nah, jadi sesuai yang saya yakini, maka direnggangkan. Karena penjelasan hadis yang menyebutkan direnggangkan dhaif. Antum bertanya kepada siapa? Ana kan? Maka apa yang ana yakini? Paham tak? Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan dhaifnya hadis yang merapatkan kaki. Sehingga ana lebih condong kepada Imam An-Nawawi. Ana lebih condong kepada Imam Asy-Syaukani. Walaupun para ulama seperti Al-Imam Al-Albani menyebutkan bahwa Nabi SAW merapatkan kaki. Dan banyak lagi yang lain. Ini kalau antum meyakini merapatkan, tafal. Nah, ini sekarang kita dalam permasalahan khilafiyah, furu'iyah, harus mulai jangan mengatakan wah udah nggak manhaj salaf di Ustaz Sujuan. Silahkan. Dan antum panggil lagi anak sekarang sini juga nggak apa-apa. Gara-gara khilafiyah terus dituduh tidak di atas manhaj salaf. Berarti ulama-ulama Syafi'iyah tidak salafi mereka ya. Ya, kaget antum ya? Alhamdulillah kaget. Ini agar jangan kejumudan fanatisme ini datang. Fanatik. Ya. Fanatik apa? Terhadap mazhab fikih tertentu. Ya. Beberapa orang dia lebih condong ke sini. Tafadhal. Antum lebih condong kepada Imam Al-Albani. Masuklah. Ya. Baik, ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Nah, pada intinya bahwa ya,
di dalam permasalahan fikih seperti i'tikaf, ya, tentu akan ada terjadi perbedaan pendapat. Tentu akan ada terjadi perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat ini tidak atau jangan sampai membingungkan bagi seorang muslim. Cukup dia pelajari adillah, dalil-dalil dari orang yang menyampaikan pendapatnya dari kesimpulan, karena ada dalil para ulama menyimpulkan. Terkadang satu dalil kesimpulannya bisa jadi dua, dalilnya satu, tapi kesimpulannya dua. Selama itu kesimpulannya adalah kesimpulan yang dipegang oleh para salaf dan para ulama, maka antum aman. Paham? Selama itu adalah kesimpulan dari para salaf dan para ulama, maka antum aman. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri, yaitu ahlu ilmi, jika kalian tidak tahu. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Nah, fadhal Ustaz. Ini kalau Ustaz yang bertanya deg-degan. Apakah i'tikaf itu termasuk menggugurkan dosa? Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan barengilah keburukan dengan kebaikan. I'tikaf adalah kebaikan. I'tikaf adalah kebaikan, dan dia hukumnya mustahab. Ya. Tamhuha, kata Rasulullah SAW, yang akan menghapuskan dosa tersebut. Maka jelas, setiap kebaikan apapun itu, i'tikaf, sedekah, tersenyum, duduk di majelis ilmu dengan baik, tidak tidur, duduk di majelis ilmu dengan baik, kebaikan enggak? Kebaikan. Ini juga akan menggugurkan dosa. Wallahu ta'ala alam. Cukup. Ada lagi? Anak-anak santri? Cukup ya? Nah, jika ada kesalahan dalam kata-kata, saya memohon maaf. Saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.